Selamat malam teman-teman, selamat datang di Wira Cerita episode Malam Satu Suro di Gunung Slamet. Di mana yang kita tahu bahwa Malam Satu Suro adalah malam penuh berkah, kedamaian, ketentraman bagi orang-orang Jawa dan juga bagi orang-orang Muslim karena ini bertepatan dengan 1 Muharram. Dan saya sebagai seorang Jawa Muslim akan melangkahkan kaki di sini untuk membawa doa-doa, mimpi dan harapan mengangkasa dalam ketentraman Gunung Slamet dan juga menyempurnakan 3S. Saya udah pernah ke Sindoro, Sumbing, kali ini saya akan ke Gunung Slamet. Dan saya tidak sendirian karena saya ditemani seseorang yang magang sebagai kameramen, yaitu ini adalah hasil dari rekaman seorang yang magang itu, teman-teman, namanya Iqbal, dan juga akan ditemani satu orang dari Base Camp Gunung Malang untuk menemani saya dalam perjalanan penuh cerita sepanjang pendakian Gunung Slamet via Gunung Malang. Karena yang kita tahu bahwa pada akhirnya kita harus tetap menghormati adat budaya setempat dan juga kesakralan agar kita juga bisa saling tenang dan saling menghormati antar sesama dan antar kepercayaan. Jadi, mari kita packing, mandi, dan juga menuju ke Base Camp Gunung Malang. Sudah mandi, sudah packing, dan mari kita menuju base camp. Jadi perjalanan dari rumah saya sampai ke base camp Gunung Malang itu kalau mobilan gini kurang lebih 1 jam. Dan kami memutuskan berangkat malam ini agar lebih santai. Jadi malam ini tidur dulu di base camp dan besok pagi sekitar jam 6 kita akan melaju ke pendakian Gunung Slamet. Dan harus sepagi itu karena sekaligus buat latihan ya, karena ini kan kameramen magang nih. Jadi biar kita tahu nih kerepotan-kerepotan apa selama pendakian. Karena mendaki biasa aja saya udah lama ya, apalagi dengan kamera gitu. Jadi pasti akan sedikit lebih lama karena bakal ada pengambilan footage, ada pengambilan kanan kiri, begitu-begitu, cari-cari keindahan. Dan juga mungkin per titiknya kan kami juga akan cerita-cerita. Jadi kita juga biar menyesuaikan tempo dan juga menyesuaikan kelelahan kami, biar istirahatnya nyaman, kameramennya juga nyaman, dan juga ceritanya semoga juga nyaman ketika kamu tonton nantinya. Let's go! Nah, patokannya menuju Gunung Malang adalah ini, akan ada Alfamart di kanan jalan setelah Pratin. Setelah itu kita ke kiri. Nah, ini dia. Ada mobil lagi, apakah dia juga akan mendaki besok di Malam Satu Suro? Kita lihat saja. Lihat, kabutnya lebih pekat dari jalanan tadi. Kenapa? Karena tidak ada halangan dari hutan-hutan, pohon-pohon itu atau dari rumah-rumah yang lebih tinggi, makanya langsung ke bleng kabut semua. Dan akhirnya kita sampai di base camp Gunung Malang. Di sini sudah ada banyak teman-teman ya. Sebenarnya sih ada trouble di perkara mikrofon, tiba-tiba bautnya hilang, copot. Kok bisa? Apakah ini bagian dari tanda-tanda menyambut Malam Satu Suro? Atau memang kita saja yang teledor?
Kayaknya sih emang kita yang teledor. Ini tapi udah dilem, udah beres semua. Nanti saat ini kita akan masuk, nyantai-nyantai dulu, ngobrol-ngobrol sama warga. Setelah itu kita tidur, dan besok pagi akan langsung persiapan untuk pendakian Gunung Slamet jalur Gunung Malang. Let's go, nurunin barang dulu. Nah, sampai pos Gunung Malang ini jangan lupa untuk langsung masuk dan simaksi bersama ketemu mas-mas ini nih. Kenalan dulu dong nih mas. Nama saya Saifullah Yusuf, bisa dipanggil Ipul. Ipul, taruh. Kalau saya Agus. Nah, Ipul sama Agus. Nah, mereka berdua bisa kamu temui di sini untuk simaksi. Berapa biayanya untuk pendakian? Kalau ke puncak kan 25.000. 25.000 tuh per malam atau per kali pendakian gitu? Sekali pendakian. Oh, berarti kalau di atas 2 malam, 3 malam gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, yang penting ada persetujuan dari pihak basecamp sama pendakinya. Oh, ngabari dari awal gitu ya? Iya. Oke. Mau berapa hari? Dari sini ada ojek nggak? Ada. Berapa rata-rata tarif ojek di sini? 30. 30 itu sampai bawah dekat hutan pinus. motorannya berapa menit? Paling 10 menit. 10 menit. Itu motong perjalanan sampai 20-an menit. Oh iya lumayan ya. Ngojeknya esok ya? Ada pantangan atau larangan apa nggak? Pos Gunung Malang sendiri sih nggak ada. Berarti standar ya? Standar. Standar ya, nggak boleh bawa yang musik-musik kayak gitu, nggak boleh berisik, sama nggak boleh api unggun ya berarti? Iya. Oh berarti standar. Yang di sini sama seperti gunung-gunung lain, tidak ada yang terlalu gitu. Karena saya pernah di suatu gunung ya, nggak boleh pakai baju hitam. Baju saya hitam semua, pusing. Ada juga ya nggak boleh bercandain secara terang-terangan ngomong dingin. Di sini gimana? Aman-aman aja. Nggak sembrono lah ya, intinya kayak gitu Iya, kan. iya. Sopan santun, tidak begitu ada larangan berarti, tapi yang penting ya tetap jaga tata krama sepanjang perjalanan gitu aja ya. Iya. Ini kan kita di sini ya? Iya, basecamp. Di base camp berarti, iki semuanya berarti udah ada ininya ya? Udah. Pelan-pelan ya? Oh, mata air tuh turun lagi. Iya, cuman yang di pos 34 ini udah mati. Paling yang di Iya, kena pos kena longsoran di ini sih. Oh, di sini ada? Iya, di sini kena longsoran. Oh. Tapi yang di pertengahan pos 6 pos 7 ada. Camp rekomendasi di pos 6 pos 7. Oh, di sini semuanya udah jelas ada larangan untuk jangan naik di atas jam 4. Tuh, kecuali kayaknya di pos 1. Tim pendakian minimal 3 orang pas ya kita. 3 orang. Oh, ada batas jam ya, cuma sejam aja diperbolehkan di area puncak karena masih aktif kan? Iya. Oke, aman semuanya. Ini ada Kang Misrat. Ini Kang Misrat ini yang besok bakal nemenin kita untuk perjalanan ke Gunung Slamet via Gunung Malang. Dan setelah ini kita mau langsung bagi-bagi packing ya Pak. Iya. Kita langsung packing bareng biar besok pagi bisa langsung cus. Iya. Begitu. Biar enak. Biar enak. gugup. Bapak lihat kamera dong. Nah itu kan. Selamat pagi teman-teman. Sekarang saatnya kita sarapan terlebih dahulu sebelum kita akan menaiki ojek menuju ke jalur pendakian Gunung Malang. Indah sekali teman-teman, cahaya mataharinya
terkena motor. Keren. Nothing quite like it here. Leaves are turning yellow and brown. So I smile and I wait for the paper. My warm breath fills the air. I'm laying bricks in this city, feeling all the people stare. And just like you, I hurry along, like it's so important, like I'm the only one. Walk on by me. Walk on by me. All these feet, they scurry on by me, going where they think they need to go. Does anyone know that all roads will lead us home? And just like you, I hurry along, like it's so important, like I'm the only one. Walk on by me. Nah, wahana ekstrim sport tadi bisa kamu raih dengan harga Rp50.000. Kamu bisa langsung dapat sampai ke Pinesan. Jadi dari sini kurang lebih berapa menit, Pak? Sampai pos 1? Ya 12 menitan lah. 12 menit, ya ambil 15 menitan lah sampai sana. Coba kita ke pos 1. The truth is, this is your life too. And everything that you feel inside you is but a memories you keep alive. This is the storybook you get to write. Sampai pos 1 tadi sengkil mania, bro. Kaget, enak gitu naik motor, naik ser gitu, terus tiba-tiba disuruh naik kayak gitu langsung deg 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 deg. Akhirnya tadi rebahan dan dapat sekitar 15 menit. Lama juga ya 15 menit saya tadi. Minum-minum dulu, habis itu lanjut. Morning has broken, my windows are open. Wanna feel the wind blow through my hair. Udah nyampe ke pos 1 ya. Oke. Nah, dinamakan pos 1 namanya Wadas Gantung. Kan ada bebatuan sejenis wadas kerikil. Nah, besar sekali itu, gantung, nggak ada apa-apanya. Tempatnya di sana itu, di bawah longsoran itu. Itu wadas gantung, disebutkan namanya Wadas Gantung. In the darkest times you give me hope. Kemarin sebelum saya berangkat saya juga bikin story gitu bahwa saya akan melakukan pendakian. Dan barangkali ada yang mau nitip-nitip puisi, sajak, harapan-harapan akan saya bacakan sepanjang jalur. Jadi ini udah saya pilihin ya karena nggak ada sinyal, jadi saya pilihin semalam sebelum tidur. Pembacaan pertama ini dari Mas Jengkot @DRS Permadi. Nitip nomor, Mas. Biasa. Kira sampai opening loh, tiba-tiba ada nitip nomor. Iya. Pernah ada nggak orang-orang nitip nomor di sini? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nyari-nyari wangsit nomor gitu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Adanya apa, Pak, di sini, Pak? Adanya cuman paling ada orang bersemedi, cuman nggak minta nomor. Selanjutnya ada dari Batigol. Gila, Batistuta loh sampai ngirimin puisi ke sini ya. Tapi ini akunnya doang @batigol. Taufik MH. Waktu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa berhenti selagi semesta belum hancur. Jadi teruslah berusaha mewujudkan mimpimu, entah pada rentang waktu yang mana, tetapi yakinlah giliranmu akan tiba. Mantap, masuk Mas Batigol. Even in the darkest times you give me hope. So I lean on you when I've lost my way. Ngapa nih, Pak?
makom napa? Salah-salahnya wali lah. Berarti wonten sing ziarah mriki. Enten dari Pekalongan, Jawa Timur. Setiap bulan Suro pasti kesini. Malam ini ada dong. Ya mungkin Oke. Itu teman-teman.